Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, di tengah pandemi yang belum mereda, pemerintah memutuskan untuk kembali meneruskan berbagai insentif perpajakan. Nah, berbagai kebijakan fiskal ini disalurkan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN di tahun 2021. Apa saja jenis insentif perpajakan yang diteruskan oleh pemerintah dan bagaimana detailnya? Kita akan simak bersama dalam guyuran insentif buat penerimaan pajak makin sedikit. Nah, kita akan lihat di sini adalah memang kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk terkait dengan insentif pajak ini adalah diberikan untuk meringankan masyarakat atau pelaku usaha yang merupakan wajib pajak dalam menghadapi kondisi ekonomi yang kurang stabil akibat pandemi COVID-19. Sehingga akhirnya berbagai guyuran insentif perpajakan pun kembali dilanjutkan oleh pemerintah di tahun ini. Di mana pemerintah telah menganggarkan untuk insentif ini adalah senilai 42 triliun rupiah. Nah, karena ini adalah sifatnya insentif perpajakan, maka sifatnya adalah tax expenditure ataupun juga penerimaan pajak yang hilang atau foregone revenue. Adapun sejumlah insentif yang diberikan antara lain kita lihat di sini. Yang pertama adalah insentif pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah atau DPP. Ini ditanggung pemerintah. Kemudian insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan juga penghasilan bruto yang tetap dan teratur yang jika disetahunkan ini tidak lebih dari 200 juta rupiah per tahunnya. Sehingga dengan adanya insentif ini karyawan akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak terpotong. Nah, insentif ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak pada 1.189 klasifikasi perusahaan ataupun juga lapangan usaha atau KLU. Nah, yang kedua adalah PPh final DTP ataupun juga ditanggung oleh pemerintah untuk UMKM, di mana pelaku UMKM ini akan mendapatkan insentif PPh final tarif 0,5% sesuai dengan PPh final PP 23 yang ditanggung oleh pemerintah, sehingga pelaku UMKM ini tidak perlu membayarkan pajak selama pandemi. Jadi cukup melaporkan omsetnya saja dan nanti akan dibayar oleh pemerintah. Dan kemudian yang ketiga adalah insentif PPh final jasa konstruksi atas program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Kemudian yang keempat kita lihat di sini adalah pembebasan PPh pasal 22 impor yang berlaku hingga 30 Juni 2021 untuk 730 KLU. Dan yang kelima adalah pengurangan 50% dari angsuran PPh pasal 25 untuk 725 KLU, dan yang keenam adalah restitusi PPN yang dipercepat. Di sini ada yang keenam yang kita lihat di sini ya. Jadi intinya adalah adapun insentif ini diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan Juni di tahun 2021. Nah, seperti yang kita ketahui, berbagai keringanan ini sebetulnya sudah diberikan oleh pemerintah sejak tahun lalu. Nah, lantas kemudian setelah tutup tahun, seperti apa sih efeknya terhadap penerimaan pajak RI di tahun 2020? Kita lihat di sini datanya ya. Jadi di tahun lalu, realisasi penerimaan pajak ini rupanya hanya mencapai 1.070 triliun rupiah ataupun juga hanya 89,3% dari target yang ditetapkan pemerintah di APBN 2020, yaitu adalah 1.198 triliun rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pajak ini rupanya terkontraksi cukup dalam, yaitu adalah 19,7% secara year on year. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan angka ini masih jauh lebih baik ya ketimbang estimasi dari pemerintah itu sendiri yang menilai akan terkontraksi hingga 21% secara year on year. Sementara penerimaan pajak penghasilan atau PPh migas ini tercatat sebesar 33,2 triliun rupiah atau sebesar 104,1%. Sementara penerimaan dari realisasi pajak non migas ini mencapai 1.036,8 triliun rupiah atau sekitar 88,8% dari target. Nah, dengan capaian ini, maka artinya shortfall ataupun juga kekurangan penerimaan pajak pada tahun 2020 lalu ini adalah mencapai 128,8
triliun rupiah. Nah, menanggapi capaian ini, Sri Mulyani pun menyebutkan ya, ada 2 alasan utama nih. Jadi, yang pertama adalah terkait dengan aktivitas ekonomi yang melemah, kemudian yang kedua adalah insentif perpajakan dari pemerintah di berbagai bidang, seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, sehingga akhirnya membuat penerimaan pajak di tahun 2020 ini semakin tertekan. Nah, kalau berbicara tentang shortfall ataupun juga penerimaan pajak di bawah target yang ditetapkan, sebetulnya tidak hanya terjadi di tahun pandemi ataupun juga tahun lalu saja. Dan bahkan pada kenyataannya, ini adalah tahun ke-12 loh Indonesia mengalami shortfall pajak ataupun juga penerimaan pajak kurang dari target yang telah ditetapkan. Pertanyaannya adalah, apa nih yang menjadi kendala? Jadi yang pertama adalah target yang cukup tinggi, di mana target ini juga selalu naik ya setiap tahunnya. Kemudian yang kedua adalah perbandingan antara petugas pajak dan juga wajib pajak yang amat sangat tidak berimbang. Dan bahkan sebetulnya ada datanya adalah perbandingan dari petugas pajak dan juga WP ataupun juga wajib pajak ini mencapai 1:7.500. Artinya adalah satu petugas pajak ini bertugas menangani 7.500 wajib pajak, dan ini sangat jauh ya jika kita compare atau kita bandingkan dengan negara-negara maju. Dan yang terakhir ini adalah kesadaran wajib pajak untuk patuh pada pembayaran pajak ini rupanya masih kurang, karena faktanya adalah kepatuhan WP dari pelaku usaha UMKM ini hanya sekitar 3% saja, bahkan tidak sampai 5% begitu ya, padahal ekonomi kita ini bertumpu pada sektor UMKM loh. Jadi bagaimana dengan proyeksi penerimaan pajak di tahun 2021? Kita akan lihat ya di sini. Jadi memang tentu penerimaan pajak di tahun ini diprediksi masih akan berat. Apalagi penghasilan yang dilaporkan oleh WP pada bulan April nanti ini masih akan berdasarkan kinerja di tahun 2020. Sehingga artinya adalah bisa saja nih WP badan tidak akan melaporkan laba akibat tekanan pandemi. Dan hal ini berpotensi akan semakin menekan setoran PPh pada pasal 29 pada April nanti dan juga PPh 25 yang diangsur setiap bulannya. Kemudian belum lagi potensi pendapatan pajak tahun ini juga akan hilang akibat insentif perpajakan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ditambah lagi adalah faktor-faktor dari ketidakpastian pertumbuhan ekonomi yang masih akan dibayang-bayangi oleh penyebaran pandemi COVID-19. Meski demikian, target untuk penerimaan pajak di tahun ini masih cukup ambisius nih untuk mengejar tekor di tahun lalu, di mana pada APBN di tahun 2021 disebutkan adalah target penerimaan pajak ini dipatok di angka 1.229 triliun rupiah atau 12,9% dari realisasi 2020 untuk pertumbuhannya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, akankah target ini tercapai? Kita akan lihat seperti apa ke depannya.